Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kenali kami lebih dalam. BPRS Amanah Rabbaniyah, lebih amanah, barokah, dan menenteramkan. BPRS Amanah Rabbaniyah didirikan berkat peran serta pimpinan Pusat Persatuan Islam yang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam memberikan layanan perbankan yang dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. BPRS Amanah Rabbaniyah berdiri sejak tahun 1990 dan merupakan salah satu pelopor bank syariat di Indonesia. BPRS Amanah Rabbaniyah memberikan jenis pembiayaan untuk sektor produktif seperti UMKM, pembiayaan kepada petani dengan skema pembayaran setelah panen. Jika memerlukan dana cepat, maka produk rahen atau gadai emas adalah solusinya. Dan untuk beribadah umroh, kami menyediakan paket umroh cicilan yang bekerja sama dengan PT Karya Imtak. BPR Syariah Amanah Rabbaniyah memiliki visi untuk menjadi bank yang sesuai syariah, saling menguntungkan, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. BPRS Amanah Rabbaniyah, amanah, berkah, dan menenteramkan. Kunjungi kami di www.bprsar.co.id. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin pemirsa Wijhah TV yang berbahagia, pelaksanaan ibadah saum memiliki beberapa fadilah atau keutamaan. Di antaranya keutamaan-keutamaan itu yaitu bagi orang yang melaksanakan saum tentunya, dan juga ada keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Nah, bagi orang yang melaksanakan ibadah saum pada bulan Ramadan ada beberapa dalil sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul SAW. Di antara keutamaan-keutamaan orang yang melaksanakan ibadah saum, yang pertama bahwa melaksanakan ibadah saum itu menjadi penghapus dosa. Dan ini sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasul mengatakan, man syoma Ramadana imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka gufiro lahu ma taqaddama min dzanbih, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini sebagaimana terdapat dalam hadis lain bahwa melaksanakan ibadah itu menjadi penghapus atau menjadi kafaroh. Dalam salah satu hadis dengan beberapa redaksi yang agak berbeda-beda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam beberapa bab, di sana disebutkan bahwa pada suatu saat Umar bin Khattab pernah bertanya kepada para sahabat. Kata Umar, ayyukum yahfadu qaula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil fitnati. Umar waktu itu bertanya, siapa di antara kalian yang hafal atau yang masih ingat ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan fitnah? Maka pada saat itu sahabat Hudzaifah al-Yaman menjawab, ana ahfadu qaula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Rasul yang berkaitan dengan fitnah. Kata Hudzaifah, Rasul pernah berkata, yaitu fitnatur rajuli fi malihi wa ahlihi wa waladihi wa jarihi.
yaitu fitnah seseorang pimalihi di dalam hartanya, wa waladihi di anaknya, wa ahlihi di keluarganya, wa jarihi dan juga fitnah yang berkaitan dengan tetangganya. Dan fitnah-fitnah itu kata Hudzaifah, tukaffiruhas sholatu wasyiyamu wassodaqatu wal amru wa nahyu. Bahwa fitnah-fitnah yang ada baik dalam harta, di dalam anak, di keluarga, berkaitan dengan pergaulan dengan tetangga, maka itu bisa dihapus dengan melaksanakan sholat. Juga bisa dihapus dengan melaksanakan saum. Dan juga bisa dihapus dengan melaksanakan sodakoh. Dan tentunya yang dimaksud dalam kalimat fitnah oleh Hudzaifah dalam hadis itu yaitu al-ithmu, yaitu dosa. Ini menjadi penguat bahwa melaksanakan saum itu bisa menghapus dosa-dosa. Dan ibadah-ibadah lain yang juga selain saum juga bisa menghapus dosa, yaitu pelaksanaan sholat, juga pelaksanaan sodakoh atau pelaksanaan zakat. Nah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, ibadah yang kita lakukan, diantaranya dalam melaksanakan saum di bulan Ramadan ini, nah ini mudah-mudahan menjadi penghapus terhadap dosa-dosa kita. Sehingga dengan melaksanakan ibadah Ramadan itu, maka ada suatu hasil yang kita dapati ketika kita selesai melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, yaitu dihapusnya dosa-dosa yang telah lalu. Hadirin yang berbahagia, kemudian keutamaan selanjutnya bagi orang yang melaksanakan saum, yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Ash, bahwa bagi orang yang melaksanakan saum itu doanya dikabul atau doanya diijabah. Dan ini berdasarkan apa yang sahabat itu terima dari Rasul SAW. Rasul pernah berkata, inna lisyoimi inda fitrihi lada'watan maturoddu. Bahwa bagi yang melaksanakan atau bagi orang yang melaksanakan saum, sampai ketika dia melaksanakan buka saum, maka doanya itu diijabah. Dan ini tentunya salah satu keutamaan ketika orang yang melaksanakan saum itu, maka doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya dalam hadis lain yang menyebutkan keutamaan tentang melaksanakan ibadah saum, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul pernah bersabda, as-siyamu junnatun, bahwa saum itu menjadi benteng, bahwa saum itu menjadi penghalang bagi seseorang. Sehingga dalam hadis itu dikatakan, fala yarfus wala yajhal fa in syatamahu ahadun aw qatalahu fayaqul inni syaimun. Maka barang siapa yang melaksanakan ibadah saum, kemudian ada orang yang mengajak bertengkar, atau ada orang yang satama mencacinya, maka fayaqul, katakanlah ini syaimun, bahwa saya melaksanakan saum. Ini menunjukkan bahwa ketika orang melaksanakan saum, maka dia bisa membentengi dirinya, menahan dirinya dari melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tercela, dari melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sehingga ketika ada orang yang mengajak bertengkar pun, maka dia melaksanakan bahwa saya sedang melaksanakan saum. Kemudian keutamaan berikutnya, Rasul mengatakan, walazi nafsi biyadihi lahulufu fammi syaimi atyabu min rihil miski. Bahwa keutamaan berikutnya yaitu orang yang melaksanakan saum itu yaitu bau mulutnya orang yang melaksanakan saum itu, dia itu lebih bagus,
lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Sebab dia yatruku to'amahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan minum, meninggalkan menahan syahwatnya karena Allah. Dan berikutnya Rasul juga mengatakan bahwa Allah mengatakan bahwa saum ini merupakan ibadah yang istimewa. Sehingga orang yang melaksanakan saum itu ibadahnya langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul ini mengatakan, Allah berfirman, inna syaumali wa anna azibihi. Bahwa saum itu bagi saya dan saya yang langsung memberikan pahala. Ini menunjukkan keutamaan bagi orang yang melaksanakan saum. Kemudian yang terakhir, bahwa bagi orang yang melaksanakan saum nanti pada hari kiamat itu akan ada pintu surga yang dikatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yuqalu lahu ar-royan. Pintu surga itu disebut ar-royan. La yadhulu minhu illa syaimuna, yang tidak akan bisa masuk melalui pintu surga itu kecuali orang-orang yang melaksanakan saum. Bahkan dikatakan dalam hadis lain, yadhulu minhu asyaimun, bahwa yang hanya masuk ke pintu surga itu orang-orang yang saum. La yadhulu minhu ghairuhum, tidak akan bisa masuk siapapun itu kecuali orang yang melaksanakan ibadah saum. Ini merupakan keutamaan sehingga di surga nanti orang-orang yang melaksanakan saum itu akan masuk surga melalui pintu yang disebut ar-royan. Nah itu hadirin yang kami hormati, merupakan beberapa keutamaan dalam melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan kita bisa meraih keutamaan dalam melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Rupanya itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.